Perkenalkan, saya Dimas Satya Andika dari SMA Lab School Cibubur kelas 10 MIPA 4. Nah, hari ini saya akan menjelaskan tentang Kerajaan Sunda Pajajaran bersama teman saya. Oke, langsung saja. Poin pertama, lokasi Sunda Pajajaran. Jadi, Pakuan Pajajaran atau Pajajaran adalah pusat pemerintahan Kerajaan Sunda. Kerajaan Sunda ini pernah berdiri pada abad 7 sampai 16 di wilayah barat Pulau Jawa yang meliputi Provinsi Banten, Jakarta, Jawa Barat, sebagian Jawa Tengah, dan bahkan bagian selatan Sumatera. Kerajaan ini terletak di wilayah Bogor, Jawa Barat. Nah, poin kedua, asal-usul nama Kerajaan Sunda Pajajaran. Jadi pada masa lalu di Asia Tenggara ada kebiasaan menyebut nama kerajaan dengan nama ibu kotanya, sehingga Kerajaan Sunda sering disebut dengan Kerajaan Pajajaran. Nah, berikutnya ada nama-nama raja yang memerintah dan peristiwa-peristiwa penting pada masa pemerintahannya. Yang pertama ada Sri Jaya Bupati. Dia menjabat di 1030 Masehi, dan untuk peristiwa-peristiwanya saya tidak menemukan di sumber yang saya baca ya. Oke, lanjut ke raja yang kedua, ada Prabu Maharaja. Dia menjabat sekitar 1350 Masehi. Pada masa pemerintahannya terjadi peristiwa Bubat, yaitu tragedi tewasnya rombongan pengantin Sunda akibat pengkhianatan Gajah Mada dan Pati Majapahit. Yang ketiga, ada Prabu Raja Wastu atau Rahyang Niskala Wastu Kencana. Dia menjabat 1371 Masehi sampai 1475 Masehi. Dia sangat memperhatikan kesejahteraan rakyat serta menjalankan agama dengan taat. Wah, orangnya alim sekali ya. Oke, yang keempat ada Sri Baduga Maharaja. Dia menjabat dari 1482 Masehi sampai 1521 Masehi. Ia menekankan kehidupan beragama dan menjalankan pemerintahnya berdasarkan kitab-kitab. Yang berikutnya ada Prabu Surawisesa. Dia menjabat dari 1521 Masehi sampai 1535 Masehi. Pada kala pemerintahannya terjadi perjanjian antara Kerajaan Sunda dengan Portugis. Oke, yang berikutnya ada Prabu Ratu Dewata. Dia menjabat dari 1535 Masehi sampai 1500. Sumber sejarah. Cerita Parayangan berisi tentang tradisi Sunda pada masa kolonial serta silsilah raja-raja Sunda. Prasasti Batu Tulis Bogor berisi tentang Saruang Wang Napun, permohonan keselamatan pada dewa, tujuan pembuatan prasasti sebagai sakakala atau tanda peringatan untuk mendiang Sri Baduga Maharaja. Prasasti Kawali berisi tentang dipindahkannya pusat kerajaan dari Pakuan Pajajaran ke Kawali. Prasasti Rakyat Juru Pangambat berisi tentang pengembalian kekuasaan Raja Pajajaran. Prasasti Perjanjian Sunda-Portugis berisi tentang perjanjian antara Sunda dan Portugis. Isi dari perjanjian tersebut antara lain adalah Portugis diizinkan untuk mendirikan kantor dagang berupa sebuah benteng di wilayah Kalapa, dan di tempat tersebut didirikan batu peringatan dalam bahasa Portugis. Kehidupan sosial politik Sunda Pajajaran. Kehidupan masyarakat Sunda Pajajaran dapat digolongkan menjadi golongan seniman, main gamelan, penari dan badut, golongan petani, golongan perdagangan, golongan yang dianggap jahat, tukang copet, tukang rampas, begal, maling, perampok, dan lain-lain. Dan mereka pada umumnya selalu berpindah-pindah, yang menyebabkan bentuk rumah dan tempat tinggal mereka yang sederhana. Untuk tenaga militer, mereka diambil dari rakyat jelata dan sebagian anak bangsawan. Keruntuhan Sunda Pajajaran. Kerajaan Pajajaran runtuh pada tahun 1579 akibat serangan Kesultanan Banten. Berakhirnya zaman Pajajaran ditandai dengan diborongnya Palangka Sriwacana Singgasana Raja dari Pakuan Pajajaran ke Keraton Surosowan di Banten oleh pasukan Maulana Yusuf. Batu itu diboyong ke Banten karena tradisi politik agar di Pakuan Pajajaran tidak mungkin lagi dinobatkan sebagai raja baru, dan menandakan Maulana Yusuf adalah penerus kekuasaan Sunda yang sah karena buyut perempuannya adalah putri Sri Baduga Maharaja.
Palangka Seriman Sriwacana tersebut saat ini bisa ditemukan di depan bekas keraton Surosowan di Banten. Masyarakat Banten menyebutnya watu hilang yang berarti mengkilap atau berseri.